Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 2212008 dari kelas TIB 5A. Pada video kali ini saya akan mengerjakan SRWE Final Skill Exam. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini kita start assessment dulu. Oke, kita klik. Kita tunggu ya. Nah, di sini udah muncul di paket tracernya. Ini ada kabel-kabelnya dan ini ada perangkat yang akan kita gunakan sesuai topologinya ini ya. Oke, ini ada 2 PC, 2 switch dan 1 router ya. Ini router kita jauhin dulu. Oke, kita routernya ini kita tarik, pindahin ke sini. Lalu switch yang 1. Oke, lalu switch 2-nya. Kemudian PC A dan PC B-nya. Oke, langsung saja. Ini ada SRWE Final PT Skill Assessment atau PTSA ya. Yang pertama di sini ada ini ya, assessment objektifnya. Part 1 kita akan build the network, part 2-nya configure initial device setting, part 3-nya configure network infrastructure setting yaitu VLAN, trunking, dan Ether channel. Lalu part 4-nya kita akan configure host support. Di instruksi yang part 1 build the network, kita diminta untuk memindahkan device-nya, terus PC-nya di table, lalu kita disuruh untuk mengkonekkan sesuai topologi ini ya. Ini G01 ke switch 1 F05. Kita menggunakan kabel copper strike through atau yang warna hijau ini. Kita perbesar dulu ya. Oke, di sini nih G01 sama switch satunya Fast Ethernet 05. Ini dia 5 sama G01 tadi ya. Oke, kita coba lihat. Ini switch 1 Fast Ethernet 05, routernya Gigabit Ethernet 01. Selanjutnya ini ada switch 1 ke switch 2, itu Fast Ethernet 1 sama 1 ya. Oke, Fast Ethernet 01. Lalu ke switch 2-nya juga yang 01. Selanjutnya ini ada Fast Ethernet 02 sama 02. Oke, sama 02. Lalu switch 1 Fast Ethernet 6 sama PCA. Ini Fast Ethernet 6. Lalu lanjut ke hubung ke PCA. Ini ya PCA Fast Ethernet 0 ini. Lalu selanjutnya switch 2 018 sampai PCB. Ini Fast Ethernet 18 ke Fast Ethernet 0 di PCB. Selanjutnya kita part 2-nya itu configure initial device setting. Semua device-nya ini konfigurasinya menggunakan console connection. Oke, di sini pada step 1 configure R1 basic setting and device hardening. Berarti kita perlu kabel ini yang warna biru, kabel konsol.
kita hubungkan di router 1 ini konsol ke ini PCA dulu ya, RS232 ini, lalu kita nyalakan dulu routernya. Oke, ini ada tandanya ya. Oke, selanjutnya kita nyalakan juga PCA dan PCB nya ya. Ini sudah nyala. Selanjutnya oke, kita diminta untuk configure basic setting. Di sini domain name-nya sama R1 hostname sama MOTD banner ya. Di R1 tadi kita sudah nyambung ke PCA ya. Ini kita lihat lagi, ini ada konsol R1 PCA. Kita buka aja. Nah, lalu kita masuk ke terminal. Oke, kita enter aja di sini. Masuk ke enable dulu. Oke, lalu kita ke configure terminal. Oke, selanjutnya di sini saya sudah nulis ya di notepad. Ini ada perintah no IP domain lookup, hostname-nya R1, terus banner MOTD ya. Oke, kita copy aja. Paste. Oke. Nih pada configure password security. Kita diminta untuk konsol passwordnya sama enable connection. Oke. Sini ya. Nih, line console 0, passwordnya Cisco Confess. Kita copy aja. Oke, sudah. Selanjutnya nomor 2 itu configure enable secret passwordnya. Oke, di sini secretnya itu Cisco Confess. Lalu selanjutnya enkripsi all clear text password. Kita disuruh enkripsi ini password encryption. Kita paste. Selanjutnya set the minimum length-nya itu passwordnya 10 karakter. Ini gunakan perintah security password, minimal length-nya itu 10. Oke, sudah. Selanjutnya itu yang C, configure SSH. Ini yang pertama, local user database username admin, passwordnya admin 1 pass. Oke, lalu ini username admin, secret admin 1 pass. Oke, selanjutnya kok domain name-nya ccna-ptsa.com. Ini IP domain name-nya. Oke, ini ya. Selanjutnya kita diminta untuk RSA crypto key-nya itu 1024 bit. Ini crypto key-nya generate RSA. Oke, lalu kita enter. Isinya itu 1024. Ketik aja 1024. Oke.
Oke, kita lihat selanjutnya itu version SSH-nya ya. Nih, IP SSH version 2. Oke, kita paste. Oke, di sini selanjutnya itu kita diminta untuk konfigur VTA lines-nya, login local user, sama accept connection SSH-nya. Perintahnya ini, line VTA 015 login lokal transport input SSH. Oke. Selanjutnya step 2-nya konfigur router interface, konfigur loopback interface-nya, IPv4 sama IPv6-nya sesuai addressing table. Oke. Kita lihat addressing table-nya ya. Oke. Ini loopback 0-nya ini ya. Oke, ini perintahnya interface loopback 0 description loopback. Terus itu IP address-nya 209.165.201.1, subnetnya 224 karena slash 27, IPv6 address-nya, lalu link lokal IPv6 address, oke. Selanjutnya itu B-nya konfigur router sub interface. Oke, IPv6 address interface-nya masukkan dulu IPv6 unicast strip routing. Oke. Lalu oke, gunakan addressing table, VLAN table, sub interface-nya disuruh ngatur IPv4 sama IPv6 address-nya. Lalu semuanya itu link local address-nya FE80, lalu VLAN table-nya ini ya. Nah, ini VLAN name-nya. Lalu native VLAN-nya itu ada di VLAN 6 ya. Terus itu configure for all interface. Oke, ini ya ada 1.2, 1.3, 1.4 sama 1.6. Oke, kita buka aja. Nah, ini ada perintahnya ya. Ini gen 001.2. Nah, di sini ada encapsulation .1Q2, terus VLAN name-nya ini bytes. Nah, kita lihat dulu. Nah, terus IP address-nya ini IPv4-nya /26.192, lalu IPv6 address-nya sama IPv6 link lokalnya. Lalu ada G03, 1.4 sama 1.6 yang natif ya. Nih, natif. Oke. Kita copy aja. Copy.
paste. Oke, di sini selanjutnya kita aktifkan ya interface G001 ini dengan perintah no shutdown. Kita copy ini. Oke, di sini dapat dilihat ya, ini sudah up. Ini up dia 1.3 up. Sudah up ya. Selanjutnya step 3 nya configure S1 dan S2 nya with basic setting and device hardening. Oke, di sini basic setting pada switch 1 sama switch 2, domain names nya sama hostname S1 nya sama MOTD bannernya ya. Yang pertama kita harus pakai kabel konsol lagi ya, sesuai pada ini, sesuai ini ya, direct console connection. Jadi kita harus pakai kabel konsol ya. Nah, kalau untuk switch 1 kita klik kanan lalu pilih yang inspect rear. Nah, jadi ada konsol, lalu kita sambungkan. Oh, tadi sudah disambung ya di VCA nya, kita taruh ke nih. Oke, sudah tadi masuk, kita taruh di PCB dulu ya, nanti kita tukar ya biar lebih mudah. Switch 2 inspector juga tuh, kita pindah dulu. Oh, pindahin aja dulu deh di sini. Kita lihat, coba kita tukar aja ya, ini kita pindahin dulu ke router. Oke, kita pindahin ke sini dulu. Selanjutnya kita inspect rear ini. Nih, kita pindah ke switch 1. Nih, jadi PCA switch 1, PCB switch 2. Biar nanti kita lebih mudah ya. Ini dari router 1 kita pindahin. Oke, kita coba lihat lagi. Oh, ini masih router 1, belum terpindah dia. Kita coba rear lagi. Nah, terpindah. Oke, di sini juga sudah benar ya, switch 2 PCB. Switch 1 PCA. Oke, kita ke PCA dulu. Buka terminal, oke. Lalu kita ini copy aja no IP. Domain lookupnya sama hostname-nya. Oke, kita pastekan di sini. Oke, selanjutnya switch 2-nya sama ya. Hanya hostname-nya saja yang berbeda. Nih, hostname 2.
Selanjutnya di sini configure device order switch 1 switch 2 tuh konsol, passwordnya sama, enable connectionnya, habis itu enable secret password sama encryption passwordnya. Oke. Ini dia, kita copy aja ini line konsol ya sampai encryptionnya sama ya, di switch 2 juga seperti itu. Oke, selanjutnya itu configure SSH on S1, terus itu kita atur username adminnya sama passwordnya admin 1 pass sama CCNA pass, terus itu 1.024 untuk RSA nya, terus SH versionnya sama line VTA nya. Oke, kita ke PCA. Oke, ini ada username admin, secret admin 1 pass, terus itu IP domainnya, oke ini IP domain, crypto itunya, habis itu SSH versionnya sama line VTA nya. Kita pastekan aja. Selanjutnya itu switch 2 sama saja sebenarnya. Kita copy juga. Lalu kita paste. Oke. Selanjutnya itu configure SVA on S1 and S2. Oke. Ini manajemen VLAN-nya. Ini ada di nih switch 1 VLAN 4 SV, ada switch 1 ini interface VLAN 4, IP addressnya 10.19.898 slice 29 itu 248, descriptionnya manajemen, interface no shutdown, lalu IP default gateway-nya supaya bisa nyambung ke other networks. Jadi kita gateway-nya itu 10.19.897. Oke, kita copy. Paste. Oke, selanjutnya switch 2 nya interface VLAN sama default gateway nya. Oke, selanjutnya pada part 3 configure network infrastructure setting, yaitu VLAN, trunking sama ether channel. Pada switch 1 sama 2 ini step satunya configure VLAN and trunking, create the VLAN according
sesuai sama VLAN table-nya. Oke, lalu terang. Oke, switch 1 F05, VLAN 6 nya native VLAN. Ini native. Oke. Nah, ini VLAN 2 name-nya sampai VLAN 6 ya. Ini VLAN-nya 2 sampai 6. Ini 6-nya. Kita copy. Oke, switch 1 kita paste. Nih di switch 2 sama sih sebenarnya, karena kan sesuai tabel ya. Tapi kita copy ulang aja. Oke. Selanjutnya itu port 1 sama 2. Ini mode terang sama terang native VLAN 6. Ini mode terang. Ini oke, ini mode aktifnya itu untuk step 2 nya ya sebenarnya. Ini port channel 1 untuk step 2 ya, ether channel port group 1. Copy dulu yang mode terangnya, kan sama saja ya di switch 1 juga sama kayak switch 2. Nih sama aja ya dia. Nih mode terang juga. Oke. Nih. Oke, kita paste ya. Nih. Oke, dari switch 1 sudah ya. Kita ke switch 2. Oke, selanjutnya itu ini nih. Oke, VLAN 6 nya ya. Kita copy aja juga deh sekalian yang step 2 nya. Oke. Ini ya. RSCP port group 1. Di switch 2 kita tambahkan juga
sekalian aja ini ya, F05. Ini film 6 natif. Oke, sekalian aja ya interface 05 nya sama yang mode aktifnya. Channel group. Oke, sudah. Selanjutnya step 3 nya itu configure switch port. Pada switch 1 itu akses mode VLAN 2, switch 2 VLAN 3. Terus itu switch 1 sama switch 2 itu cuma bisa 3 MAC address aja. Lalu di sini semuanya itu unused port VLAN 5 ya, jadi di shutdown nanti. Lalu itu configure description on the unused port relevant to their status. Oke, di sini interface ini F06 ya pada switch 1. Ini mode akses, terus itu akses VLAN 2, port security-nya maksimum 3 ya. Terus itu nih hanya 3 kan. Lalu itu interface ini kita shutdown aja VLAN 5 nya. Oke, pas tekan di sini selanjutnya di switch 2 nih interface nya itu 18 ya. Nih mode akses VLAN 3, terus itu port security maksimum 3. Nih switch port VLAN 5 juga, switch port range nya ini mode akses VLAN 5 nya unused shutdown. Kita copy aja. Oke, selanjutnya itu part 4 configure host support. Configure default routing on R1, IPv4 sama IPv6 ya pada loopback 0 interface as the exit interface. Oke, kita lihat di kita buka di notepad ya. Mari buka switch 1 dulu. Oh ya, ganti kabel dulu, unpack serial dulu, pindahin kabelnya ke R1. Nih, kita lihat lagi. Oke, di sini sudah R1, sudah di PCA. Kita buka dulu terminal. Oke, nah perintah yang digunakan itu nah ini IP rootnya loopback 0 sama IPv6 rootnya. Kita copy,
passwordnya yang tadi kita atur Cisco confess ya. Kita masuk enable, passwordnya Cisco and pass. Oke, masuk ke configure terminalnya. Oke, lalu pastekan yang tadi. Oke, sudah. Step 2 nya itu configure IPv4 DHCP for VLAN 2. Oke. Ini ada IP DHCP-nya sama DHCP poolnya CCNA strip A. Oke, selanjutnya domain name-nya ada CCNA strip A.net. Oke, kita copy aja. Selanjutnya di sini step ini VLAN 3-nya yang kita disuruh configure. Nih, si NAB. Oke, kita selanjutnya pastekan. Oke, yang terakhir step 4-nya itu configure host komputer pada IPv4-nya menggunakan DHCP. Ini addressing IPv4, kalau IPv6-nya sesuai dengan addressing table ya. Nah, ini dia. IP configuration IPv4 tadi DHCP, terus IPv6 addressnya ini 2001.2 db8.2 achat titik 2a titik 2.2 50 slice nya 64 default gateway nya. Oke, kita ini FE80.22 kaliber 1, kita geser aja. Oke, FE80.21, kita cek lagi. Oke, sudah benar. Selanjutnya ke PCB ya. Kita X dulu terminalnya ke IP configuration. IPv4-nya DHCP ya. IPv6-nya 2001 db8 achat b 50 slice-nya 64. Default gateway-nya FE80.2.21. Kita periksa lagi. Oke,
Oke, sudah benar. Selanjutnya kita ke tampilan submit ya. Nih, kita submit assessment. Oke, di sini sudah 100. Oke, sampai di sini saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.